Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hadra Mansyah, NIM 1905112127. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep teori nasionalisme. Simak terus videonya ya. Yang pertama kita bahas adalah mengenai teori tentang nasionalisme. Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nationalism dan nation dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik, kata nation tersebut berasal dari kata Latin natio yang berakar pada kata naskor yang bermakna saya lahir, atau dari kata natus sum yang berarti saya dilahirkan. Dalam perkembangannya, kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara. Hans Kohn memberikan terminologi yang sampai saat ini secara relevan masih tetap digunakan, yakni nationalism is a state of mind in which the supreme royalty of individual is felt to be due the national state. Bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sedangkan dalam konsepsi politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik, yakni pembentukan dan pelestarian negara nasional. Dalam pembentukan nation atau bangsa tersebut, ada beberapa teori yang disebutkan, antara lain pertama, yaitu teori kebudayaan atau kultur, yang menyebutkan suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan. Teori kedua adalah teori negara atau stat, yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu negara ditentukan oleh penduduk di dalamnya, yang disebut bangsa. Ketiga adalah teori kemauan atau will, yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu bangsa karena adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama. Nasionalisme merupakan tindakan yang didasarkan terhadap perasaan akan kesetiaan kepada negara yang dipergunakan untuk menggalang kekuatan dalam rangka mewujudkan negara nasional dengan tindakan patriotik. Selanjutnya dijelaskan dalam Stuttgart dalam Miriam Budi Harjo bahwa nasionalisme merupakan suatu keyakinan yang dimiliki sejumlah besar perorangan sebagai suatu kebangsaan. Nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan merupakan ilham yang mendorong dan merangsang suatu bangsa. Keyakinan yang dimiliki sejumlah besar orang dalam suatu bangsa akan mewujudkan kesadaran yang untuk mencapai cita-cita dan mendorong semangat bersatu dalam satu bangsa. Hal ini dikatakan oleh Otto Bauer dalam Sumarsono Mustoko, bahwa nasionalisme adalah perasaan untuk bersatu dalam daerah suatu bangsa. Semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh 5 prinsip nasionalisme, yakni yang pertama kesatuan atau unity dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan polisi kebudayaan. Yang kedua, kebebasan atau liberty, freedom, independence dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi. Yang ketiga, kesamaan atau equality dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban. Yang keempat, kepribadian atau personality dan identitas atau identity, yaitu memiliki harga diri atau self-esteem, rasa bangga atau pride, dan rasa sayang atau devotion terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. Dan yang terakhir, prestasi atau achievement, yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan atau welfare, serta kebesaran dan kemanusiaan, the greatness and the glorification dari bangsanya. Konstruksi kesatuan bangsa yang dibangun berdasarkan konsep Bhinneka Tunggal Ika atau pluralisme
menurut pola dan kriteria-kriterianya merupakan produk sejarah. Sikap nasionalisme sudah muncul di banyak negara dengan tujuan yaitu yang pertama, menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Yang kedua, menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara, baik individu maupun kelompok. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai faktor penyebab munculnya nasionalisme. Dalam buku Nasionalisme tahun 2019 oleh Utama Andri, faktor-faktor pendorong munculnya nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal munculnya nasionalisme di Indonesia yaitu yang pertama, kenangan kejayaan masa lalu. Yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat. Yang ketiga, timbul kembalinya golongan pertengahan kaum terpelajar. Yang keempat, munculnya kelompok terpelajar Islam. Dan yang terakhir, munculnya semangat persamaan derajat. Sementara faktor eksternal munculnya nasionalisme di Indonesia adalah yang pertama, adanya paham-paham modern dari Eropa seperti liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Yang kedua, munculnya paham Aufklärung dan kosmopolitanisme. Yang ketiga, terjadinya revolusi Prancis. Yang keempat, reaksi atau agresi yang dilakukan Napoleon Bonaparte. Dan yang terakhir, adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Bahasan terakhir adalah mengenai nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia telah melewati berbagai proses yang sangat panjang. Konsep nasionalisme dalam pengertian modern berasal dari dunia barat. Nasionalisme mula-mula dibenihkan oleh golongan menengah Inggris yang tergabung dalam kelompok Puritan. Kemudian lewat pemikiran-pemikiran John Locke menyeberang ke Perancis dan Amerika Utara. Nasionalisme yang semula berkembang di Eropa itu juga berkembang di negara-negara luar Eropa, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Khusus untuk nasionalisme Asia, pada hakikatnya merupakan hasil perkenalan bangsa Asia dengan kolonialisme dan imperialisme, dan nasionalisme itu muncul bukan sebagai imitasi atau peniruan dari nasionalisme Eropa. Nasionalisme Asia pada dasarnya tumbuh sebagai reaksi atas kolonialisasi bangsa Eropa. Nasionalisme yang muncul di Indonesia pada dasarnya sama dengan nasionalisme di Asia. Tumbuhnya nasionalisme di Indonesia merupakan bentuk dari reaksi atau antitesis terhadap kolonialisme yang bermula dari cara eksploitasi yang menimbulkan pertentangan kepentingan yang permanen antara penjajah dan yang dijajah. Nasionalisme merupakan gejala historis yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kekuasaan kolonialisme bangsa barat. Dalam konteks situasi kolonial, nasionalisme Indonesia adalah suatu jawaban terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh situasi kolonial. Nasionalisme di Indonesia muncul karena adanya reaksi terhadap pemerintah Belanda, sehingga menimbulkan kesadaran di kalangan orang-orang Indonesia sehingga menyebabkan rasa nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi bersatu. Perkembangan nasionalisme di Indonesia sendiri dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama adalah gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah diawali oleh Budi Utomo di tahun 1908 dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priai Jawa di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Yang kedua, kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa, dan bahasa ke dalam suatu negara, bangsa, dan bahasa Indonesia telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai berkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan lain sebagainya, kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda di tahun 1928. Yang ketiga, masa revolusi fisik kemerdekaan.
Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam rangka kemerdekaan. Yang keempat, perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca kemerdekaan terjadi huru-hara pemberontakan Gestapo dan aksesnya. Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama Soekarno. Tetapi sayang, penguasaan Orde Baru mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut didiskreditkan, dan bahkan sejak akhir tahun 1970-an, para mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik dan dikungkung ke dalam ruang-ruang kuliah di kampus. Yang kelima, perkembangan nasionalisme masa reformasi. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa meskipun melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang sampai saat ini. Namun, di era Indonesia modern saat ini yang ditandai dengan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang dirayakan secara gegap gempita, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara. Derasnya gempuran kebudayaan asing yang terfasilitasi dengan media dan teknologi internet dapat secara bebas leluasa hadir di tengah-tengah masyarakat kita dan berpotensi mendominasi serta mempengaruhi kebudayaan lokal. Ditambah lagi dengan permasalahan negara lainnya yang mengancam kedaulatan bangsa, khususnya pasca 1998, seperti bermunculannya ideologi yang berseberangan dengan ideologi negara, terorisme, radikalisme, serta konflik sosial berbasis suku, ras, dan agama. Singkatnya, sekelumit permasalahan bangsa tersebut sedikit banyak menjelaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan nasionalisme. Menurunnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat sebetulnya bukan perkara baru, melainkan permasalahan klasik yang terus dialami bangsa ini sejak Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial hingga saat ini. Berangkat dari kenyataan ini, nasionalisme perlu disuarakan kembali untuk menjaga kedaulatan bangsa dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, karena jika tidak, persatuan dan kesatuan akan terancam dan generasi mendatang akan bersikap apatis terhadap negerinya sendiri. Sekian pembahasan kita mengenai konsep teori nasionalisme. Sampai jumpa lagi.